Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Qur'an Yogyakarta, para ustadz, ustadzah, taman kanak-kanak Al-Qur'an dan taman pendidikan Al-Qur'an, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta maupun di mana saja berada yang bisa mengikuti kajian LDPQ ini. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kesekian kalinya. Untuk kali ini kita akan membahas masalah posisi tangan waktu i'tidal, lurus ataukah bersedekap. Ya. Kita awali bersama dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, ya, yang datang dari Pak Yud, Karanganyar, Yogyakarta. Pertanyaannya demikian. Waktu setelah bangkit dari rukuk, kita melakukan i'tidal, yaitu berdiri tegak disertai tumakninah. Saya lihat di antara jamaah ada yang posisi kedua tangannya lurus ke bawah, ada yang bersedekap. Mohon penjelasan, ya, bagaimana yang sebenarnya. Ya, matur nuwun, ya. Terima kasih Pak Yud yang sudah menyampaikan pertanyaan. Ya, semoga bisa bermanfaat baik untuk Pak Yud sendiri maupun untuk para pemirsa dan yang memperhatikan tayangan YouTube ini. Ya. Tadi ini judulnya, ya. Kita ulangi lagi. Ini tadi pertanyaannya, jawabannya demikian ini. Sebagian ulama menunjukkan sunnahnya bersedekap dengan membawakan hadis riwayat Imam Bukhari, kanan nasu yu'maruna, ya, para manusia dulu diperintahkan ayyadu'ar rajulu, agar seseorang meletakkan yadahul yumna, tangan kanannya, ala dhira'ihil yusra, di lengan tangan kirinya, bis sholati, di dalam sholat. Ya. Kemudian juga ada hadis, ya, yang menjadi dasar untuk bersedekap itu. Ya. Karena idza rafa'a ra'sahu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengangkat kepalanya, ya, istawa, kemudian meluruskan badannya, ya, hatta yang udah, sehingga kembali kullu faqarin makanahu, setiap ruas-ruas tulang belakang, ya, rangkaian tulang belakangnya pada tempatnya, pada posisinya. Ya. Namun hadis ini nanti jadi perdebatan ternyata, ya. Walaupun ada yang menjadikan sebagai dasar disunahkannya bersedekap, namun ada yang tidak sependapat. Ya. Kedua hadis di atas tidak secara jelas alasannya ini, ya, menunjukkan hukum perbuatan bersedekap tersebut. Oleh karena itu para ulama nanti berbeda pendapat dalam permasalahan sedekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika i'tidal, ya, berdiri setelah rukuk. Ternyata perbedaan ini sudah berkembang sejak zaman Imam Ahmad bin Hambal, ya. Dan kalau kita kategorikan perbedaan-perbedaan itu menjadi 3 pendapat. Ini pendapat pertama, ya, yang mengatakan bahwa bersedekap atau tidak bersedekap dalam i'tidal hukumnya sama, sehingga diperbolehkan memilih salah satunya. Demikian inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad, yang kemudian diikuti pula oleh mazhabnya, yaitu mazhab Hanabilah. Mereka berargumen tidak ada dalam sunnah Rasulullah yang secara jelas menerangkan hal ini.
sehingga keduanya diperbolehkan. Mau bersedekap silakan, tidak bersedekap lurus ke bawah juga silakan. Ya, statusnya sama di antara dua itu. Lalu pendapat kedua mengatakan bersedekap adalah sunnah. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Ya. Dasarnya karena keumuman hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang sahih dari riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, kana nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra bis shalah. Orang-orang dahulu dimerintahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas hasta tangan kirinya dalam sholat. Ya, ini pendapat yang kedua. Jadi disunahkan untuk bersedekap. Ya. Apabila alasannya ini uraiannya ya, apabila kamu melihat kepada keumuman hadis ini yaitu fis sholah dalam sholat dan tidak menyatakan dalam berdiri, maka jelas bahwa berdiri setelah rukuk disyariatkan bersedekap. Karena dalam sholat posisi kedua tangan ketika rukuk berada di atas dua lutut. Ketika dalam keadaan sujud berada di atas tanah, ketika duduk berada di atas kedua paha, dan dalam keadaan berdiri ya, mencakup sebelum rukuk dan setelah rukuk, tangan kanan diletakkan di atas hasta tangan kiri, jadi bersedekap. Demikian, inilah yang benar. Ini kata tadi ya Al-Utsaimin ya, Ibnu Utsaimin. Oke. Lalu pendapat ketiga, yang sunnah tidak bersedekap. Nah, jadi kebalikannya ini ya. Jadi sudah ada tiga pendapat kan. Pendapat yang pertama mengatakan sama saja sedekap atau tidak boleh. Yang kedua pendapatnya mengatakan sunnahnya bersedekap. Nah, pendapat yang ketiga sekarang ini adalah sunnahnya tidak bersedekap. Artinya tangannya posisinya lurus ke bawah. Ini adalah pendapat Syekh Al-Albani ya, dalam kitab Sifatus Sholatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud yang berbunyi ya, sama aja hadisnya, cuma nanti beda sikapnya ya. Karena idza rafa'a ra'sahu adalah Nabi tatkala mengangkat kepalanya, istawa kemudian tegak berdiri hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, sehingga setiap ruas-ruas tulang belakang itu, rangkaian tulang belakang itu kembali pada posisinya, pada tempatnya. Ya, pada tempatnya dan tidak menunjuk adanya bersedekap. Begitu. Nah, ini saya kutip juga pendapat dari Muhammadiyah ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah ini. Kebetulan kita dapati ada di majalah Suara Muhammadiyah nomor 5 tahun 2003 ya, sudah cukup lama ini, sudah 17 tahun yang lalu. Ya. Dikemukakan oleh Majelis Tarjih ini bahwa setelah mengutip beberapa hadis tentang masalah ini, kami Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung berkesimpulan bahwa pada waktu i'tidal tidak dengan bersedekap, tetapi tangannya lurus ke bawah, seperti yang kita lakukan selama ini. Ya. Oke, ini saya ambil dari websitenya Muhammadiyah. Ya. Oke. Kemudian pendapat NU gimana? Di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjih, di NU itu ada Bahsul Masail. Ya. Lembaga Bahsul Masail yang bertugas untuk membahas masalah-masalah. Biasanya dibahas ya secara periodik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan masuk, muskilah-muskilah yang masuk, dibahas di lembaga itu. Bahsul Masail NU menegaskan bahwa tidak ada dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang mengisahkan tentang bagaimana Rasulullah SAW meletakkan tangan pada saat i'tidal. Apakah bersedekap atau melepaskannya. Kemudian di Bahsul Masail NU itu dikutip pendapat Imam Romli ya, dalam karyanya Nihayatul Muhtaj
yang menjelaskan bahwa yang disunahkan dalam i'tidal adalah melepaskan tangan, tidak bersedekap. Ya. Kemudian NU juga mengutip pendapat Syekh Al-Bakri yang terekam dalam kitab I'anatut Thalibin ya, sebagai berikut. Ini wal akmal ayyakuna tida'u raf'il yadaini ma'a tida'i raf'i ra'sihi wa yastamiru ila intihaihi summa yursiluhuma. Yang artinya yang paling sempurna adalah saat mengangkat kedua tangan itu dimulai berbarengan dengan mengangkat kepala. Hal tersebut berjalan terus, ya, diangkat sampai orang selesai berdiri pada posisi sempurna. Setelah itu kemudian kedua tangan dilepaskan, artinya tidak bersedekap. Ya. Nah, sekarang kesimpulannya ya, melihat banyak ada perbedaan pendapat itu, ya. Ini kita ambil kesimpulan ya. Walaupun mungkin nanti para pendengar juga bisa aja nanti mengambil kesimpulan yang berbeda. Ya. Dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat yang lebih kuat adalah pada saat i'tidal yang disunahkan adalah melepaskan kedua tangan. Ya. Kenapa saya mengambil kesimpulan seperti ini? Karena didukung oleh hasil kajian di Muhammadiyah dan di NU yang seperti itu juga. Ya, alasannya itu. Jadi mungkin ada yang punya pendapat lain, silakan nanti. Adapun apabila yang bersedekap, maka sholatnya tetaplah sah. Jadi tidak mempengaruhi sah dan batalnya sholat. Sehingga misalnya kita nanti ada makmum kepada imam, imamnya kok berbeda dengan kita misalnya tidak bersedekap, kok imamnya bersedekap, jalan terus saja, karena itu tidak mempengaruhi keabsahan masalah sholatnya. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu. Allahu a'lam bishawab, hanya kepada Allah lah ya kita bersandar diri, hanya Allah lah yang lebih tahu terhadap mana yang benar. Demikianlah ya yang bisa saya sampaikan. Ya, ini referensi yang saya ambil, mungkin bisa dicek langsung nanti di sumbernya yang saya tunjukkan tadi. Ya. Nih, oke. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.